Selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul Variables Affecting to Accounting Student Capability on Zail Software Training. Untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu akuntansi dan manajemen akuntansi di perguruan tinggi pada era industri 4.0 sudah tidak bisa lagi melakukan hitungan akuntansi dengan cara manual. Diperlukan sebuah software untuk mempercepat perhitungan akuntansi sehingga dapat dilakukan analisa keuangannya dengan cepat. Salah satu software yang mendukung adalah software Zahir. Software ini adalah software akuntansi hasil karya anak bangsa Indonesia. Dengan software ini, seorang mahasiswa diharapkan dapat lebih cepat memahami ilmu akuntansi. UBJ dengan Fakultas Ekonominya mempunyai laboratorium komputer untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa akuntansi dan manajemen dalam menerapkan ilmu akuntansi dan manajemen akuntansi. Lab komputer sudah dilengkapi dengan perangkat lunak akuntansi Zahir. Zahir adalah salah satu software akuntansi yang telah banyak digunakan di berbagai perusahaan. Disinilah mahasiswa dilatih untuk meningkatkan keterampilan menghitung komputasi akuntansi. Untuk dapat jadi terampil, tentu saja ada beberapa faktor yang harus mendukung kemampuan tersebut, yaitu kesiapan mahasiswa dalam menggunakan teknologi yang terkait dengan akuntansi, penerimaan mahasiswa terhadap teknologi yang terkait dengan akuntansi, pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah akuntansi pada waktu kuliah, dan program latihan yang dibuat pada lab akuntansi. Di era industri 4.0, kesiapan teknologi atau teknologi readiness seseorang adalah suatu keniscayaan, yaitu seseorang sudah seharusnya siap menggunakan teknologi yang digunakan. Itu juga dengan penerimaan teknologi atau teknologi acceptance. Terdapat 4 faktor dari kesiapan teknologi atau 4 dimensi, yaitu optimism, innovativeness, discomfort, dan insecurity. Penerimaan teknologi seseorang dipengaruhi oleh seberapa besar persepsi seorang untuk mudahnya menggunakan teknologi dan seberapa besar persepsi seorang akan manfaatnya teknologi yang mereka gunakan. Metodologi, dan ini adalah penelitian kuantitatif dengan mengambil data langsung dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan merupakan pengembangan atau modifikasi dari kuesioner teknologi readiness dari para Suraman dan Colby, dan kuesioner teknologi acceptance dari Davis. Selanjutnya ditambah dengan kuesioner yang terkait dengan hasil pembelajaran di kelas, kesiapan serta program dari laboratorium komputer, dan tentang kemampuan dari mahasiswa setelah mengikuti pelatihan program akuntansi. Angka penelitiannya adalah sebagai berikut. Di sini adalah optimism, kemudian innovativeness, discomfort, dan insecurity. Itu berhubungan dengan perceived easy of use atau kemudahan menggunakan, dan kemudian berhubungan juga dengan persepsi kegunaan. Nah, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan menggunakan berhubungan dengan capability, kemudian kecukupan dalam kuliah itu berhubungan dengan capability, kemudian kecukupan dalam pelatihan, dalam laboratorium juga berhubungan dengan capability dari mahasiswa. Oh, hipotesanya ada 13, yaitu hipotesa 1, optimism berhubungan positif terhadap persepsi kegunaan, innovativeness berhubungan positif terhadap persepsi kegunaan, kemudian optimism berhubungan positif terhadap persepsi kemudahan menggunakan, kemudian innovativeness berhubungan positif terhadap persepsi kemudahan menggunakan. Discomfort adalah berhubungan tidak signifikan terhadap persepsi kegunaan, kemudian discomfort berhubungan negatif terhadap persepsi kemudahan menggunakan. Insecurity berhubungan negatif terhadap persepsi kegunaan, kemudian insecurity berhubungan negatif terhadap persepsi kemudahan menggunakan. Persepsi kemudahan menggunakan berhubungan positif terhadap persepsi kegunaan, kemudian persepsi kegunaan berhubungan positif terhadap capability. Kemudian persepsi kemudahan menggunakan berhubungan positif terhadap capability. Kecukupan perkuliahan itu berhubungan positif dengan capability, kemudian kecukupan pelatihan berhubungan positif terhadap capability. Jadi ada 13 hipotesa. Hasil dan pembahasan yang menjadi respondennya adalah mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen, di mana mahasiswa akuntansi adalah 45 orang, kemudian mahasiswa manajemen ada 56 orang.
Kemudian berdasarkan gendernya, itulah laki-laki adalah 19 orang, kemudian perempuan 82 orang. Berdasarkan umur yang terbanyak adalah umur 19 tahun ada 45 orang, yang 20 tahun ada 26 orang, yang lainnya hanya sedikit. Kemudian totalnya adalah 101 orang. Kemudian mahasiswa yang menggunakan perangkat teknologi seperti laptop, desktop, smartphone, dan gadget itu juga ditanyakan, di mana yang punya laptop itu ada 85 orang, yang tidak ada 16 orang, kemudian desktop ada 45 orang, yang tidak ada 53 orang, smartphone semuanya memiliki smartphone, kemudian gadget ada 90 orang, yang tidak mempunyai ada 11 orang. Jadi ini mengindikasi bahwasanya mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas itu dinyatakan dengan tanda bintang. Untuk optimisme itu adalah signifikan pada 0,01, kemudian ada juga yang pada 0,05, kemudian invasiveness yaitu signifikan pada 0,01, kemudian discomfort itu adalah signifikan pada 0,01, 0,01 ya, ditandakan dengan outputnya yang ada tanda bintang 2. Kemudian insecurity itu adalah signifikan pada 0,01. Kemudian perceived usefulness itu adalah signifikan pada 0,01. Kemudian perceived easy of use adalah signifikan pada 0,01. Kemudian capability itu adalah kemudian di sini adalah uh, kecukupan dalam kuliah itu adalah signifikan pada 0,01, kemudian kecukupan dalam pelatihan adalah signifikan pada 0,01. Kemudian untuk capability itu adalah signifikan pada 0,01, sehingga dapat dikatakan semua data atau indikatornya adalah valid. Kemudian untuk tes reliability, di sini semua variabelnya menunjukkan angka di atas 0,06, sehingga dapat dikatakan datanya adalah reliable. Ini adalah hasil dari hitungan menggunakan path analysis. Kemudian ini dengan menggunakan nilai standar dalam bentuk tabel adalah ini, ya. Di mana dalam bentuk tabel ini adalah di sini adalah optimism itu berhubungan positif dengan perceived easy of use. Itu ditandai dengan nilai probabilitasnya 0,00 ya. Kemudian eh, kemudian innovativeness itu berhubungan positif dengan kemudahan menggunakan. Di sini adalah ditandai dengan probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Kemudian discomfort terhadap berhubungan dengan kemudahan menggunakan. Di sini adalah berhubungan negatif sesuai dengan teorinya. Jadi di sini karena di sini adalah P-nya di atas 0,05, jadi tidak berhubungan, sehingga dapat dikatakan ini mendukung dari hipotesa. Kemudian insecurity terhadap kemudahan menggunakan di sini adalah tidak signifikan karena di atas 0,01 nilai probabilitasnya. Kemudian optimism ini berhubungan positif dengan kegunaan karena di sini adalah probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05. Kemudian innovativeness terhadap kegunaan ini adalah tidak signifikan ya, jadi ini tidak mendukung hipotesa ya, karena di sini nilai probabilitasnya di atas 0,05. Kemudian discomfort terhadap kegunaan dia berhubungan negatif ya, dia berhubungan negatif di sini mendukung daripada hipotesa. Kemudian insecurity itu adalah berhubungan dengan usefulness, itu adalah tidak signifikan ya, tidak signifikan dan seharusnya dia negatif ya, karena di sini positif seharusnya negatif ya, jadi dia tidak mendukung hipotesa. Kemudian kemudian menggunakan terhadap persepsi kegunaan itu berhubungan positif karena nilai probabilitasnya di sini adalah 0,00. Kemudian untuk kemudian menggunakan terhadap kemudian persepsi kegunaan terhadap capability di sini adalah dia tidak signifikan, jadi dia tidak mendukung hipotesa. Kemudian untuk
ke persepsi kemudahan terhadap capability dia berhubungan positif dan di sini probabilitasnya adalah lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 sehingga ini mendukung hipotesa. Kemudian kecukupan belajar itu berhubungan positif terhadap capability di sini adalah karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk kecukupan pelatihan terhadap capability di sini mendukung hipotesa karena dia probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Jadi dari 13 hipotesa ada 9. Ada 9 yang mendukung terhadap hipotesa, sedangkan yang 4-nya tidak mendukung terhadap hipotesa. Yang belasannya yang tidak mendukung itu adalah di sini adalah kegunaan terhadap capability. Dalam hal ini mahasiswa masih belum yakin bahwasanya kegunaan dari teknologi zahir akan meningkatkan capability-nya. Malahan mahasiswa lebih yakin kemudahan teknologi akan meningkatkan kemampuannya. Kalau kita lihat di sini adalah Persif Easy. Persif Easy itu dengan capability dia akan meningkatkan, tapi usefulness itu tidak mendukung hipotesa ya. Dan uh, yang selanjutnya yang tidak mendukung hipotesa di sini adalah insecurity terhadap perceived easy, kemudian insecurity terhadap usefulness, artinya ketidakamanan mahasiswa masih tinggi sehingga mereka masih merasa tidak aman walaupun ada kemudahan menggunakan zahir dan kegunaan dari zahir. Nah, kemudian dengan inovativeness terhadap persepsi kegunaan, di mana mahasiswa masih kurang inovasinya dalam hal kegunaan dari zahir. Untuk analisa square, multiple correlation, di sini adalah uh, pengaruh atau kontribusi dari teknologi readiness yaitu optimism, kemudian innovativeness, discomfort dan insecurity itu dia kontribusinya terhadap kemudahan menggunakan itu adalah 52,82%. Sedangkan terhadap persepsi kegunaan itu 71,2%. Kemudian kontribusi kegunaan dan kemudahan menggunakan terhadap capability adalah 55,0% atau 55%. Kesimpulan, program pelatihan Zahir dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa akuntansi dan manajemen dalam bidang akuntansi, khususnya dalam penggunaan praktek akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi mahasiswa, persepsi mahasiswa terhadap kemudahan penggunaan pelatihan yang dilakukan, hasil perkuliahan memberikan dampak positif terhadap kemampuan mahasiswa. Sedangkan persepsi kegunaan berdampak negatif terhadap kemampuan mahasiswa. Mahasiswa sudah sangat siap dengan teknologi zahir, namun penerimaan siswa terhadap teknologi belum terlalu memuaskan. Demikian hasil dari penelitian ini. Semoga penelitian ini menginspirasi, bermanfaat, dan tentunya dapat dikembangkan. Salam sehat selalu.